listriknya boros, nggak dipakai tapi tiba-tiba listriknya habis. Nah itu biasanya terjadi kebocoran. Kuning, keruh, bau. Sekarang bisa diminum. Sekarang bisa diminum. Hai guys, apa kabar semuanya? Sekarang seperti biasa rutin ya kalau misalnya kalian beli rumah atau menempatin sebuah rumah baru yang kalian tidak tahu. Jadi salah satu komponen yang paling penting itu adalah listrik. Jadi sebelum rumah yang baru saya bangun ini, kita akan cek gimana caranya tahu supaya instalasinya ini bener atau enggak gitu. Pernah nggak sih kalian ngerasain yang namanya listriknya boros, nggak dipakai tapi tiba-tiba listriknya habis? Nah itu biasanya terjadi kebocoran. Saya mau nge-share sama teman-teman semuanya gimana sih cara mengetahuinya. Yuk check it out. Masih ada suara gerusak ya. Jadi maaf ini agak berantakan karena masih finishing gitu. Kalau finishing itu jangan buru-buru. Halo Pak Bambang. Jadi biasanya di setiap lantai tuh ada namanya ini apa, MCB ya. Saya pengen kasih tahu caranya supaya teman-teman bisa tahu ini terjadi kebocoran atau enggak. Kemarin kan bingung tuh. Biasa sih memang harus dicek ya sih. Ini kita naikin semua dulu ya. Ini kan kabel induk, ada AC. Jadi AC itu memang harus dipisah ya, dia sendiri. Jadi setiap ruangan itu ada masing-masing. Kita naikin dulu semuanya. Oke, berarti udah nyala ya, on ya. Nah, caranya gampang sekali gitu. Saya minta untuk ini kan dimatiin semua. Jadi stop kontak, semua saklar dimatiin. Jadi berarti nggak ada pemakaian arus dong ya? Kosong ya? Nggak ada. Jadi kan kalau listrik kita dibagi 3, ampere arusnya, watt dayanya, dan tegangannya voltase. Jadi caranya teman-teman nyalain semua. Ini MCB harus dalam keadaan on, tapi nggak boleh ada pemakaian. Jadi ini lampunya stop kontak semua cabut. Listrik semua kita cabut ya, yang lain udah nggak ada, udah clear semua. Nih lampu-lampu kita matiin, nggak boleh nyala ya. Cara ngecek ya, kita harus ngecek dari bawah. Ayo, sini. Caranya gampang banget, cuma tekan 4 enter. Berarti di sini ada pemakaian 0,4 ampere. Berarti kan yang bener berapa? 0. Kalau nggak kepake berarti 0. Kesini berapa nih? Ini kan lantai 3 tadi udah kita matiin ya. Saya bagi dalam 2 ini. Nah, coba ini ya, ada pemakaian 1,6 padahal mati. Kalau yang ini tadi kecil nih, yang lantai 1 2 ada kecil, cuma 0,4. Harusnya 0 semua. Nggak percaya? Kita matikan semua MCB-nya, berarti dia akan 0 karena nggak ada arus. Stop kontak nggak aktif, terus saklar nggak aktif. Kita mau tahu nih di mana kebocorannya. Kita cek dari lantai 4 dulu. Oke, di sini kita langsung ke ruang panel yang hidup. Sekarang kita cek ya. Turunin lantai 3 dulu. Berarti 44 tuh 0. Lantai 4 udah mati, lantai 3 mati. Nih saya matikan lantai 3 induknya, dimatikan induknya, langsung kita cek 0. Berarti lantai 4 aman, gak ada masalah. Ini akan repot banget nih teman-teman semua ya, karena akan kita daripada ngecek semuanya, jadi saklar itu lebih bagus dipecah-pecah. Biar jadi tahu nanti kalau ada kerusakan nggak semuanya gitu. Sekarang kita cek di lantai 3. Lantai 3 nyalain. Ini saya video call harus connect sama tim yang di atas tuh. Jadi nanti saklarnya dimatiin 1. Kita tahu di mana nih? Iya, Pak. Coba di saklarnya. Nah, di sini tadi ada lantai berapa, Vin? Coba ke situ, sebelah lantai di lantai 3. Di induk tetap nyala ya. Kalau induk mati ya mati sama di bawah sama. Kita cek dulu nih. Ini nyala semua ya posisinya, Vin ya? Nyala. Ini MCB nyala, stop kontak mati, saklar mati, arusnya 0. Tapi kita nggak tahu nih di mana terjadi kebocorannya. Gede lagi. Berapa kebocorannya kita cek ya. Ini nyala semua, teman-teman. 1,6. Jadi 1,643 dikali 220 voltase. Jadi kurang lebih 380-an watt. Kurang lebih. Saya nggak tahu. Pastinya kalkulator aja. Oke, sekarang saya matikan di AC ruang tamu. Dimatiin semua? Tolong dimatiin semua kecuali induk. Oke, saya matiin semua dulu. Ini sudah on induk, tapi MCB-nya setiap ruangan mati. 0. Berarti aman kan? Indukannya aman. Oke, kita sekarang naikin di apa tuh, Vin? Yang pertama, AC1 ruang tamu. AC1 ruang tamu. Coba dinaikin. Oke, berapa kebocorannya? Kita cek 0,013. Oke, turunin AC1, turunin, di off kan lagi. Ini masuk ke AC2 ruang tamu, living room ya. Nyala, on. Kita cek 0. Nah, berarti aman tuh. Oke, Vin, itu aman AC ruang tamu. Kita pindahin ke AC3 kamar 1 ya. Aman. Next, AC4 room 2. On. Kita cek 0,018 juga. AC5 on. Ruang studio.
Ruang studio ada 0,018. Jadi cuma tadi yang benar cuman AC 3 ya. Nah, oke, matiin lagi Vin, ganti. Nah, ini sekarang stop kontak ruang tamu. Kita cek apakah ada kebocoran dan tidak ada. Aman. Stop kontak room 1 aman. 0,00 turun. Terus stop kontak room 2 0,041. Oke, matiin. Stop kontak studio. Aman. Ini lampu koridor. Aman. Lampu room 1 dan 2 ini yang living room itu ya? Yang di tengah-tengah itu yang ada lampunya gede ya? Nah, sini Pak Bambang. Teman-teman di sini nih. Oke, naik. Studio. No, aman, 0. Next. CCTV. No, aman, 0. Water purifier. Aman, 0. Oke, jadi langsung ketahuan kalau di mana kebocorannya. Jadi kalau biasanya teman-teman semuanya sisa hitung tuh. Jadi tadi berapa? 1,57 ya? Kali 220 voltase sama dengan 345 watt pemakaian. Jadi kalau misalnya tokennya habis, kalau kalian pakai prabayar, kalau pasca bayar kan pakai dulu, belakang bayar. Kalau prabayar kan beli token tuh. Kayak gini kan nggak pakai terus tiba-tiba habis atau tagihannya membludak. Nah, harus diperhatikan baik-baik. Jadi bukan karena cuma harga listrik aja yang naik gitu, tapi di instalasinya. Jadi kalau teman-teman semua ada kabel panjang, ada nyala tuh stop kontak tuh biasanya pakai lampu, itu ngasih arus sebenarnya ampar. Jadi untuk menjaga bumi dan yang lain, cek kondisi rumah kalian apakah ada terjadi arus kebocoran atau tidak. Nah, jadi udah tahu kan kalau teman-teman semuanya lagi membangun rumah, membeli rumah, selain listrik, ada hal yang kedua yang sangat penting banget yang harus dicek, yaitu air. Biasanya kan kalau air itu kan sumbernya ada dua ya, kadang kita pakai PDAM, air tanah gitu atau sumur ya. Nah, di sini aku kasih tempat ada ground tank di bawah sini, tempat penampungan airnya. Dari sumber airnya itu sebenarnya ada berada di paling atas gitu, ada tangkinya lagi di atas. Nanti tema ruangannya ada bagian, jadi bahkan banyak dominan putih. Bagian udah hampir selesai. Aku tuh pengen bangun rumah, dimana rumah ini aku pengen sekarang yang sesuatu yang praktis. Jadi bagaimana caranya supaya air yang ada di dalam tangki ini itu bisa diminum. Kok bisa ya? Nih, kenalin dulu dong. Ya, saya Rival dari Water Plus. Mas Rival ya? Ya, Rival. Mas Rival, oke. Teman-teman pasti bingung ini kenapa banyak banget tangki. Ada 3, 1, 2, 3 gitu. Ada 3 tangki. Jadi kebetulan di rumah ini ada 2 sumber mata airnya ya. Sumber mata air. Sumber airnya dari PDAM dan PDAM sama sumur. Kalau ya PDAM itu aku bikin tadi ada ground tank gitu di bawah dan ada juga dari sumurnya gitu. Jadi ada 2 gitu. Terus aku mempercayakan Water Plus untuk membuat air tanahnya itu Jadi bagus. jadi bagus. Kadang air tanah itu kan ada yang putih, bening, Ya, kuning, bau. itu kenapa tuh? Itu ada faktor-faktor dari bakteri juga, dari bakteri dari organik dan lain-lain lah, ada kandungan zat dan lain-lain. Dan kita atasin, makanya ada banyak filter di sini, satu buat zat besinya, buat organiknya, dan buat baunya, semua dihilangin. Tahan. Teman-teman pasti penasaran gimana airnya yang ada di tangki di luar di sana, penasaran kan? Kuning. Agak kekuningan ya. Iya, airnya agak kekuningan. Walaupun kelihatannya bening, Iya. sebenarnya airnya nggak bagus ya. Nggak bagus. Kandungan zat besinya juga ada. Organiknya ada. Organiknya ada. Airnya bau juga. Ini zaman sekarang kita beruntung tuh karena sudah ada teknologi seperti ini. Ini ada 3 tangki. Harus pakai 3 media ini di sini. Oh, harus pakai 3 media ini. Enggak, jadi kasus air tuh beda-beda setiap rumah. Nggak harus pakai 3 juga gitu. Nggak harus. Ada yang pakai 1? Ada. Ada yang pakai 2? Ada. Ada yang pakai 3? Ada. Ada yang 4? Belum ada. Belum ada. Ini sebenarnya 4 loh. 4 Ini satu sama nih. Ini yang Ini. Coba lihat. Ini filternya 0,01 mikron ya. Bakteri 0,2. Jadi jangankan kotoran, bakteri aja nggak bisa lewat filter kita. Kalau ini kan udah otomatis semua. Jadi
Otomatis. Nah, jadi ini semua udah otomatis backwash dan rinse atau bilas. Udah nggak perlu khawatir lagi capek-capek backwash manual naik ke atas. Jadi bisa disetting waktu, hari, terus jam berapa backwashnya sama berapa menit backwashnya. Ini backwashnya 3 hari sekali. Ini 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ini Itu juga sama 3 hari sekali. Yang ini? juga 3 hari sekali. Tiga hari. Cuma jamnya beda-beda. Ini jam 12, ini jam 1, ini jam 2. kalau yang ini ada backwashnya juga. Ini ada backwash otomatisnya, cuman mesti dibersihin sih. Jadi kalau kotorannya udah numpuk, dibersihin, dibuka di sini Pak, dan di situ kita angkat. Di dalamnya itu ada membran, kita bersihin pakai kanebo. Itu seminggu sekali. Itu bisa 3 bulan sekali Pak. Oh, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Oh, oke. Tapi kalau misalnya sibuk atau ini bisa nggak sih dibersihin? Bisa aja. Ada. Bisa. Oh, di maintenance semuanya. Nah, maintenance sendiri juga bisa, maintenance dari kita pun bisa. Oh, mantap ya. Jadi kita pakai zeolit di sini untuk atasin si organiknya. Gitu. Nah, yang kedua ini pakai mangan atau greensen. Jadi untuk atasin zat besinya biar zat besinya hilang. Zat besinya hilang, kita lanjut ke karbon. Karbon untuk hilangin bau, partikel dan lain-lainnya juga di sini gitu. Jadi ini istilahnya kalau di sini kimianya. Dan ini untuk fisikanya. Ini pressure gauge, kita biar tahu tekanannya si pompanya dari awalnya berapa, setelah filter tekanannya berapa. Ini di sini kita pakaiin kerang untuk kita biar tahu hasil dari filternya itu. Air dari tadi dari toren. Kenapa Kenapa nggak dipasang aja sebelum masuk toren? Kenapa harus setelahnya? Kalau kondisi di rumah Pak Andi kan istilahnya kalau misalkan dia di toren yang di sana, itu kan nanti di toren kan kena sinar matahari dan lain-lain, jadi nanti timbul lagi lumut lagi gitu. Oh, Biasanya gitu. air bersih itu lebih gampang berlumut Pak. Kita atasin benar-benar tepat langsung ke distribusi. Oh, Gitu. Air oke. distribusinya udah langsung bersih lagi. Oh. Gitu. Kalau Pak Andi kan udah pakai pompa Ini dorong. ada pompa dorong ini nih, pompa dorongnya nih. Ini oh ini nih. Jadi jalur airnya itu dari sini toren, ini jalur toren masuk pompa, terus masuk ke sini. Ini di filter dulu satu ya. Untuk tadi ngilangin apa tadi? Organik Pak. Ngilangin organiknya. Ini untuk Habis itu masuk ke sini. zat besinya. Jadi Aryo ke sini dulu, baru masuk ke sini lagi, Ini terus ke sini. ke sini ke karbon, baru ke filter UFS. Oh, filter UFS itu. Iya, ultra filter Baru dari sini baru kesebar ke semuanya. ke semuanya. Ke semuanya. Bening nggak sih? Mari kita coba ya. Kita bandingkan. Oke. Tuh. Oh ini bening ya? Ya sampai ada berbuih ya gitu ya. Buihnya bening banget. Ini cara taunya ini udah bener atau enggak gimana nih? Cuma mau perlu dibandingin atau gimana? Perlu paling perbandingan aja Pak. Untuk kalau mau lebih jelas lagi sih, kalau Oh iya ini berbuih ya? ini kan karena tekanannya kencang Pak. Oh. Tekanan airnya kencang, jadi tadi pada saat masuk di sini bercampur sama udara, jadi ada buih. Nah ini udah naik nih, beningnya kelihatan banget. Oh, tuh. Beda. Oh, beda ya. Terus yang ini meledak nggak sih? Enggak ya. Biasanya kadang-kadang ada juga. Kan ini pasti tekanannya tekanan besar ya gitu kan. Belum dari tekanan pompanya gitu. Apalagi pakai pendorong itu pasti meledak nggak kira-kira di barat? Enggak Pak. Enggak. Karena Kecuali apa? memang ada kasus-kasus tertentu yang dia memang bikin vakum. Ini udah nggak vakum lagi, kita udah tambah vakum breaker. Oh, ini. Udah vakum breaker di situ. Tuh. Gunanya untuk Penyelamat Pak. Kalau Penyelamat ya? mati lampu, terus vakum. Ya, jadi itu buat vakum breaker. Oh iya, karena kan pasti kalau kosong terus tiba-tiba ditekan dengan tekanan tinggi bisa tekanannya besar. Jadi itu masuk ke situ, kebuang udaranya. Iya, kebuang. Ini kan sebenarnya PR-nya masih satu pekerjaan. Sedangkan rumah ini kan pekerjaannya harus ada dua. Pekerjaan keduanya adalah bagaimana caranya supaya air yang ini bisa langsung diminum. Iya Pak, itu kita Udah dipasang belum? Udah dipasang. Jadi teman-teman semuanya, jadi nggak usah capek-capek angkat galon, nggak usah ribet ngurus ini itu gitu karena Betul. semuanya Semua udah praktis. udah praktis. Air dari filter ini Ah, di filter lagi, ada alatnya kita lagi, nanti bisa langsung minum. RO namanya. RO, oke. Aman buat anak kecil gitu. Jadi harus ditekan dulu baru di. Langsung panas ya. Panas loh.
Panas banget. Panas Pak. Panas banget Panasnya ini. bisa capai di 90 derajat. Panas banget ini. Iya ya, teman-teman, bening banget tuh. Dan kelihatannya uapnya panas, jadi benar-benar panas gitu. Wattnya gimana? Watt. Wattnya itu hampir sama kayak kulkas saja Pak, running di 60 watt. 60 watt. Kecil ya? Kecil. Wih. Jernih banget. Sampai berembun ya Iya, tuh. dinginnya. Dinginnya sampai berembun. Cakep banget loh. Keren ini. Keren. Bisa diminum nggak sih? Bisa Pak. Oke, sambil kita ngecek ya. Ini di mana nih itunya? Sini Ini gimana? kita cara bukanya juga. Ini ditekan aja. Ini tinggal di Saya minum. Seger banget. Kebayang nggak teman-teman semuanya yang air yang tadi kuning, keruh, bau, sekarang bisa diminum. sekarang bisa diminum. pH-nya 8+ itu Pak. Delapan itu berarti pH basah dan Ya. itu sangat bagus banget buat tubuh. pH basah itu kan biasa kalau air putih itu kan pH-nya 7. Terus yang nggak bagus itu kalau terlalu asam gitu buat daerah itu nggak bagus. Jadi pH 8 itu bagus banget. Jadi teman-teman semuanya, karena saya suka minum, saya sangat butuh banget alat ini dan saya nggak mau ngerepotin orang di rumah untuk ngangkat galon atau beli galon atau apapun gitu. Harus wajib kudu punya water plus seperti ini. Ini di dalamnya nih sini. Tadi bukanya cuma ditekan gitu. Iya, ditekan ke bawah doang. Ini rumit banget ya dalamnya ya. Ya, ini udah set rangkaian Pak. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Ada 5 loh. Banyak banget. 5 kali filter lagi. 5 kali filter lagi. Jadi di atas sudah 4 kali filter, di bawah tambah 5. Jadi total 9 filter. Ini untuk istilahnya kayak spon Pak, PPS filter untuk ini. saring partikel lagi dulu. Hmm. Jadi nanti lari lagi untuk kita tambahin mineralnya. Hmm. Ini kita tambahin karbonnya untuk hilangin bau, odor apa segala macam lagi. Terus kita di sini di RO. RO ini 0,0001 mikron. Jadi benar-benar itu Tersaring dengan bakteri baik. benar-benar nggak akan bisa lewat. Bukan nggak bisa lewat juga, udah mati kali Udah ya. mati Pak, benar-benar nggak Udah bisa mati lewat. gitu ya. 0,001 bakteri 0,2. Bakteri 0,2, sedangkan ini saringannya 0,001. 0,1 nolnya 3 kali Pak. Nolnya 3 kali? Nolnya 3 kali. Baru bisa lewat filter ini. Ini ada yang pertama ini 1 mikron, ini 75 GDD, terus yang ini 1100 ion. Ini iodin Pak. Iodin. Untuk penyerapan kotoran apa segala macam kita ada nilainya di situ. Oh. Daya serap untuk kotorannya dia. Oke, terus yang ini di belakang 2 ini apa? Untuk tambah mineral dan ini untuk tambah pH juga. Oh, ada tonton. Oh, ini yang bikin pH-nya naik. Betul, Pak, untuk Terus tambah yang ini pH-nya naik. yang satu Mineralnya Pak. Mineralnya. Jadi mineralnya kita tambahin lagi, kan air butuh mineral juga. oh gitu. Gitu, ada Cakep ya. Bagus Pak, lengkap. Cakep. Terus maintenance-nya gimana? Jadi ada beberapa yang bertahap. Oh. Yang pertama rekomendasi untuk di 3 bulan pertama diganti kalau aktif pakai. Aktif pakai. 3 bulan. Nah, setelahnya itu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, tadi teman-teman semuanya, kenapa saya mutusin buat untuk pakai sistem air seperti ini gitu. Sebenarnya kalau dihitung jangka pendek memang kelihatannya tuh lebih mahal, tapi karena saya berpikir jangka panjang dan tiap hari juga kita akan minum menggunakan air gitu. Seperti saya bilang di awal tadi, kalau misalnya air itu salah satu hal yang paling vital untuk di rumah. Sebenarnya saya udah hitung-hitung loh Mas. Jadi kalau pemakaian saya cuman setahun 2 tahun jelas saya rugi. Tapi kalau saya hitung pemakaian minimal 5 tahun, saya udah untung. Jadi kalau misalnya saya pakai 20 tahun, apalagi ini garansi kan? Garansi Pak, 20 tahun sih udah menang banyak lah. Udah menang banyak gitu. Ini lumayan juga nih harganya nih. Ini harganya kurang lebih sekitar kalau nggak salah 7 jutaan ya. 7 jutaan Pak. 6, ada juga yang versi kecilnya kan? Ada juga versi kecilnya itu 3,5 jutaan ada juga. Hampir mirip loh dengan harga dispenser. Iya, hampir mirip. Cuman bedanya nggak beli air, dispenser beli air. Ya kalau dispenser beli galon, kalau ini beli filter. Beli filter. Cuman itu aja. Udah, itu aja. Dan maintenance-nya juga ada yang 3 bulan, ada juga yang setahun dan tergantung dari pemakaiannya. Gimana menurut teman-teman semua? Jadi kalau misalnya teman-teman nih pengen untuk
menggunakan Water Plus ini bisa nggak di seluruh Indonesia? Atau Bisa, di Jakarta Pak. aja? Seluruh Indonesia bisa, Pak. Wah, Kita serius? udah sebarin ini di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya, kita punya SPG, SPM Di seluruh Indonesia. Sulawesi bisa? Sulawesi ada. Makassar? Ada. Oh bisa nih saya pasang di rumah saya Surabaya di sana. ada. Surabaya juga ada? Surabaya. Kalimantan? Kalimantan ada. Pak. Banjarmasin? Sampai Papua ada, Pak. Oh Papua ada. Iya benar. Sampai Papua kita udah sampai Papua. Udah sampai Papua? Sudah. Wah keren pokoknya. Jadi nggak usah ragu-ragu ya karena tadi udah ISO, terus udah garansi juga 12 bulan. Lengkap banget, gampang untuk maintenance-nya. Oke teman-teman semuanya, jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung hubungin aja di websitenya ya. Ya, website waterplus.com. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang udah ngikutin. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye-bye.